Jadi gue mempersiapkan diri sama Fani ini mungkin lebih lama lagi ya, karena istri kan, butuh waktu untuk bisa akrab. Sampai akhirnya, mama udah waktunya ketemu nih. Nanti kalau mama ketemu, tanya apa aja lah ke Fani. Nyokap gue malah bingung gitu. Ini kan mau jadi istri mah, jadi tanya aja lah gitu. Akhirnya yang kepikiran sama mama cuma nanya, Fani kenapa mau sama Fedi? Kamu siap nemenin dia saat dia lagi di bawah gitu? Dan gak ninggalin dia? Habis itu nextnya gue ke orang tuanya Fani kan. Gue bilang ke mereka kalau om tante menilai saya ternyata, ini gak bener nih cowok. Ya udah that's it. Om dan tante tinggal membatalkan taruh ini. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, balik lagi bersama gue dan juga tetangga kita Fedi Nuril. Nah, untuk kalian yang baru saja menonton channel Daniel Tetangga Kamu, gue pengen bilang thank you banget. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di situ. Karena subscribe kalian itu akan menjadi sebuah kekuatan buat gue untuk memberikan konten-konten yang terus menginspirasi. Konten-konten yang kita suguhkan semoga bisa terus memberikan perspektif baru untuk kalian. Apalagi khususnya ketika kalian lagi menghadapi masalah di hidup kalian. Anyway, kita lanjut lagi ke Fedi Nuril ya. Jadi gini bro, ini soalnya gue juga punya temen yang ta'aruf juga gitu. Dan dia pertama kali ketemuan dan itu dikenalin mungkin sama ustadznya gitu ya. Dikenalin dan pas dikenalin sama keluarganya juga dan lain-lain cocok. Itu kayaknya paling cuma 2 bulan nikah gitu. Iya. Iya kan, ada yang secepat itu juga gitu kan. Memang cenderung diusahain cepet gitu biar gak keburu terjadi maksiat gitu. Iya. Tapi sebenarnya secara teori nggak ada set waktu yang di state untuk harus sebentar atau harus lama, nggak ada angka yang spesifik untuk berapa lamanya gitu. Selama mungkin sampai yakin, tapi kalau bisa jangan kelamaan. Takutnya malah terjadi yang enggak. Sebenarnya itu sih yang ditekenin. Nah, gua orangnya kan juga orangnya gua cukup organize, terplanning, jadi of course gue gak mau cepet-cepet gitu kan. Yang penting gue gak ngapa-ngapain, itu aja pegangan gue. Yang penting gue gak ada niat maksiat, gue gak ada macem-macem. Dan ya kalau dibilang, kalau berdua doang nanti yang ketiga setan. Kan suka begitu. Tapi ya enggak, lo berdua, dosa itu baru dihitung kalau emang lo maksiat. Tapi berdua doang lo belum berdosa gitu. Tapi hati-hati bisa jadi dosa. Nah gue saat itu saking kayaknya udah kuatnya nih, gue mau settling down, ya gue kuat untuk gak ngelakuin maksiat. Jadi makanya gue taking my time banget. 2 tahun bro, hampir 2 tahun ya itu ya, 6 bulan tambah setahun ta'aruf. Jadi kayak hampir 2 tahunan gitu. Godaan terbesar untuk putus ada gak? Enggak. Come on, it's gue 2 putus years. untuk bubar ta'aruf? Enggak ada. Makin yakin, karena gini, ini waktunya untuk pertama tuh nyokap gue dulu waktu gue masih pacaran, ke pacar-pacar gue tuh untuk bisa deket butuh waktu lama banget gitu. Jadi gue mempersiapkan diri sama Fani ini mungkin lebih lama lagi ya, karena istri kan, sama pacar aja lama nih, butuh waktu untuk bisa akrab. Wah ini kalau untuk istri nih mungkin lebih lama lagi nyokap ya gitu. Sampai akhirnya, mama udah waktunya ketemu nih. Nanti kalau mama ketemu, tanya apa aja lah ke Fani. Pertama kali ketemu berarti setelah lu kenalan sama Fani berapa lama? Lupa gue, tapi cukup masih di awal-awal lah. Kalau misalnya gue taruhan setahun, mungkin 3 bulan itu. Gitu. Karena masih mengutamakan gue dan Fani dulu sih. Gitu kan. Kalau sebelum ketemu nyokap gue udah ngasrek, ya ngapain gue pertemukan kan. Nah menurut gue udah waktunya. Terus gue bilang, mama nanti ketemu Fani, tanya apa aja lah yang mama mau tahu soal dia gitu. Nanya apa? Ya apa aja. Nyokap gue malah bingung gitu. Ini kan mau jadi istri mah, jadi tanya aja lah gitu. Oke. Tapi kelihatan mukanya masih mikir, gue mau nanya apa ya gitu. Akhirnya ketemu nih, kita dinner bertiga. Itu berasa banget masih awkward kaku. Terus gue juga bingung juga ya, karena ini kan pertama kali gue ta'aruf juga kan. Oke ini gimana ya? Akhirnya yaudah
kita kesana dulu ya. Kesana tuh gue ini kebiasaan buruk gue ngerokok. Oke. Abis makan. Ya kita itu maksudnya lu ya. Lu kesana dulu kita. Aku kesana dulu ya. Jadi basically cuman Fanny sama nyokap. Jadi gue bikin lah berdua. Gitu. Mungkin gak enak ada gue ya. Gue asumsi gue kenapa kaku. Akhirnya gue cabut dulu. Sebatang 2 batang, pas balik udah cair. Oke. Wow. Wow, nih menarik nih. Jadi ngobrol sesuatu tadi, tar aja kalau udah bubar. Wih, wow. Tapi senyumnya positif lah, enak gitu ngeliatnya. Oh yaudah terus makin cair gitu segala macam. Gue malah pengen buru-buru bubar karena gue mau tahu ngomongin apa kan. Iya. Udah pulang ya. Fanny pulang, gue pulang sama nyokap. Langsung interview nyokap. Mah ngomong apa sih? Mama tuh beneran bingung tadi mau nanya apa ya. Akhirnya yang kepikiran sama mama cuma nanya, Fanny kenapa mau sama Fedy gitu. Ya sejauh ini saya deket kayaknya Fedy tuh benar-benar serius ingin berumah tangga. Tante memang mau ngebangun keluarga dan dia serius. Saya meyakini keseriusan dia sih gitu. Keseriusan Fedy itu membuat saya optimis sama dia. Oke, kalau buat tante cuma satu. Kamu tahu kan Fedy ini aktor. Dia kerja di entertainment. Yang kadang naik turun. Kamu siap nemenin dia saat dia lagi di bawah gitu. Dan gak ninggalin dia? Jawabannya siap tante. Dan menurut nyokap gue jawaban siapnya juga tulus. Gitu. Oke. Terus apa lagi? Udah itu doang. Itu doang. Wah emang, sampai gue mikir emang beda ya kalau niatnya nikah ya nyari istri dibanding pacaran. Di pacaran mungkin gak dianggap lah ini apa sih pacaran doang gitu. Ini kok as simple as that gitu. Wow. Jadi kayak, dan buat gue kalau nyokap ngerestuin ngapain udah. Menurut gue harus berestu banget tuh penting banget gitu. Kalau gak buat apa gitu kan. Habis itu nextnya gue ke orang tuanya Fanny kan. Gitu. Mereka di luar kota, jadi saya mesti datang ke kotanya apa by phone aja. Dengan jawaban mereka, udah by phone aja lah ngapain ribet. Serius. Aduh, ini feeling gue udah enak dong. Wow, oke, gue udah siap berangkat nih padahal ke Jogja gitu kan. Wow. Serius om tante, nggak udah nggak usah repot-repot by phone aja. Wow. Oke, gitu kan. Ini Fedy Nuril yang peranin poligami itu kan, Di Hataya Cinta kan, gitu kan, ya kan, yang duta poligami Indonesia itu kan. Iya udah by phone aja. Oh enggak. Wait, duta poligami belum nempel? Belum, tapi Hataya Cinta udah nempel. Hataya Cinta itu, karena abis itu Surga yang Tak Dirindukan yang bikin nempel lagi, dan itu setelah nikah baru rilis. Oh iya. Nah udah gitu, akhirnya gue bener by phone, gue bilang ke mereka, Om Tante boleh nanya apapun, saya akan jawab sejujurnya, tapi tolong kalau ada jawaban yang gak enak, tolong rahasiakan dari ibu saya gitu. Kenapa? Ya beda ya kalau ibu kandung, Om Tante, kalau Om Tante menilai saya ternyata, ini gak bener nih cowok, ya udah that's it. Om dan Tante tinggal membatalkan taaruf ini. Wow. Tapi kalau ternyata ibu saya denger, kan dia bisa pingsan saya. Ternyata anak gue kayak begini gitu kan. Iya. Jadi tolong rahasiakan dari ibu saya gitu. Wow. Saya gak mau dia jantungan. Karena kadang kita kan gak tahu. Buat kita biasa-biasa aja. Tapi buat orang tua, wah ampun ya Allah gitu kan. Iya. Oh oke. Ya jadi tolong ya. Silakan tanya. Enggak sih, gak ada pertanyaan. Hah gak ada pertanyaan? Oh wow. Apa gitu? Enggak, saya yakin sama kamu baik buat Fanny. Come on. Tapi ini jawabannya bukan berdasarkan film saya kan. Itu penting untuk gue tekenin. Karena memang bisa banyak kalau orang terpengaruh dari karakter di film kan. Betul. Lo bisa cinta banget sama nih karakter, atau lo bahkan bisa sebel banget ketemu di jalan lo maki gitu kan. Lempar sendal jepit. Iya gitu. Jadi itu penting buat gue tekankan gitu. Bukan karena di film saya kan. Ya tante sih tahu kamu pemain film, tapi tante juga gak sering nonton sih. Oh gitu, oke. Jadi saya yakin lah dari niat kamu nih kayaknya kamu emang mau bener kok. Wow. Jadi oke, udah lanjut. Dan mereka percaya lu bisa ngejaga putri mereka. Iya, gitu, yang kalau dipikir-pikir agak nekat sih sebenarnya. Banget.
agak nekat, lu bener-bener enggak kita percaya udah that's it. Gila. Gitu kan. Nekat sih sebenarnya kalau dilihat dari orang luar mungkin ya. Iya. Semudah itu lo iyainnya gitu kan. Iya. Tapi ya di situ gue juga balik lagi yakin, karena kan selama proses ta'aruf ini gue juga ngamalin semua yang bisa gue amalin ya. Zikir, sholat sunnah, segala macam itu gue jalanin karena gue bener-bener mau masuk rumah tangga ini tuh bener lah gitu, sesuai agama lah gitu. Segitunya gue mau. Gue mau bener-bener rumah tangga gue ini diberkahi. Jadi hidup gue tenang. Wow. Itu yang gue cari, ketenangan itu yang gue cari gitu. Nah, dan mungkin itu juga yang bikin semuanya dilancarin gitu loh. Akhirnya terus jalan, akhirnya mulailah planning the wedding kan gitu. Tapi yang menarik adalah, ini juga bukti ya. Bukti, kalau lo mau melecehkan, bener-bener bukan masalah baju. It's about self-control. Kenapa gue ceritain ini maksudnya gimana? Menjelang mau nikah, Fanny kan udah berjilbab ya. Tiba-tiba gue melihat dia tuh kayak, dia melakukan sebuah gerakan yang turn me on. Padahal it's not a sexy pose. Ya, dia udah hijaban. Dan dia kayak mau ngambil barang, terus gue ngeliatnya kayak pengen gue tarik nih jilbab lo. Terus gue kayak, tapi kan bentar lagi ya. Wow, ini ternyata emang yang namanya setan nih rese banget ya. Wow. Kalau lo pikir dia udah tertutup, kok bisa? Ya di sini yang gue juga belajar. Kenapa lo masih bisa nafsu gitu? Ya. Ada nafsu gitu. Ya. Wow. Jadi kayak, memang bukan masalah baju itu. Iya. Pelecehan itu ya self control lo gitu. Sebenarnya lo nggak bisa self control. Right. Wow. Karena dia udah berjilbab. Benar-benar udah tertutup banget. Tapi gerakannya itu, dan padahal sebentar lagi lu bakal menikah. Sah. Tapi ada kayak godaan. Kan bentar lagi sah anyway. Ya udah colek aja. Yang gak gue pegang sama sekali. Selama 2 tahun padahal lu gak megang. Tapi jadi kayak wah ini dahsyat sih. Jadi mungkin jadinya saat udah fix kita akan nikah, tetap ada momen kita berdua aja sih. Karena yang nemenin itu juga punya kesibukan masing-masing gitu. Right. Apalagi buat ngurusin undangan lah, ketemu catering dan segala macam. Ada momen mau gak mau kita berdua aja gitu. Yeah. Nah yang kayak gitu yang ternyata bisa muncul itu gitu. Wow. Tapi gue benar-benar gue harus kuat. Wow. Bilang juga ke pembimbing gue kan, ternyata itu setan emang rese, dia masih bisa jilid. Iya. Kuat gak? Ya harus kuat lah, dikit lagi mau nikah masa keburu kejadian apa-apa gitu kan. Gila ya, itu kayak lo hampir kalah di sebelum garis finish injury time gitu. Iya. Gitu. Gila. Oke. Dan ini menarik banget. Gue kadang-kadang suka penasaran gitu. Apakah ketika kita membayangkan sesuatu yang kotor, itu kita udah berbuat dosa? Gue gak tahu ya. Ini. Kalau gue percayanya, kita gak berdosa sampai akhirnya kita melakukannya. Beraksi. Karena ketika kita digoda gitu segala, normal sebagai seorang laki-laki atau bahkan manusia lah ya, mempunyai image-image itu yang what? Kok gue bisa mikirnya sekotor itu? Nah padahal itu sebenarnya godaan setan kan. Jadi in a way, kecuali kalau misalnya dari pikiran kotor tersebut, akhirnya kita, you know what, udahlah gue lakuin gak ada salahnya. Gue bisa handle ini kok. Dan akhirnya dilakuin, nah itu dosa gitu. Cuman kalau misalnya lu gak ngelakuin, menurut gue itu belum dosa loh. Justru bener yang lu bilang, self control gitu. Self control. Ya kalau yang gue belajar di Islam pun sama. Kalau baru di pikiran, belum dosa kok. Ini ada pikiran nih, dan udah ada hasrat buat beraksi. Dan gak jadi, malah dapat pahala. Dengan lo meng-cancel itu dapat pahala gitu. Wow, so good. Jadi memang, dan gue sekarang udah makin milah sih. Kalau baru di kepala lo, that's you. Tapi saat lo udah mau mulai bertindak, bisa dibilang itu setan. Karena gue kadang juga suka kasihan sih setan kena fitnah mulu. Godaan setan nih, padahal si setan lagi, gue lagi nangkring, gue lagi yang kena, it's you man gitu. Ngegoda lo aja belum. Iya, gue baru mikir gimana cara godain dia, ya lo udah gerak duluan gitu loh. Gue juga makin misah, kayak jangan gampang nuduh setan, it's you man. Jangan setan mulu lo salahin gitu kan. Nah, gue ngebedain gitu sekarang. Nah sampai akhirnya, ya alhamdulillah
kita menikah dan bener-bener gue megang tangannya pertama kali itu abis ijab kabul, abis sah gitu. Wow. Gue ya obviously lu gak tahu perbandingannya antara kalau misalnya pacaran dan nikah sama ta'aruf sama nikah gitu kan. Tapi sekarang ini setelah lu nikah dengan berserah sama Tuhan gitu ya, dua-duanya lagi ya. I think Fanny pun juga karena memang udah setuju untuk ta'aruf sama lu juga gitu. Kehidupan pernikahan lu itu seperti apa? Apakah dimudahkan semudah kayak pas masa pacaran sampai akhirnya menikah, atau ada challenge juga, dan bagaimana lu menghadapi challenge tersebut gitu di sebuah pernikahan? Ada challenge-nya yang ternyata setelah gue pelajarin lagi dialami sama semua pasangan yang menikah, yang disebutnya honeymoon phase is over. Wow, so good. Yes. Bisa dielaborasikan honeymoon phase is over. Honeymoon phase is over. Honeymoon phase yang kayaknya lu bener-bener surga dunia banget. Betul, gitu kan. jatuh cinta banget. Ketemu dia ada kupu-kupu di. Happy banget gitu loh. Bener-bener bahagia lah, gak ada yang salah di dunia ini gitu loh. Betul. Malah kalau lo tahu cara ngebagi-bagiin perasaan itu, lo mungkin lo bagi-bagiin deh. Right. Jadi dunia ini damai gitu loh, tidak ada kebencian gitu kan. Nah begitu mulai ada muncul masalah yang mesti diomongin lebih serius, di situ gue juga jadi mikir apa ya, ini ternyata ada sesuatu yang gue miss nih, gue nggak belajar nih sebelumnya, kok bisa skip gitu kan. Yang setelah gue dalamin juga dalam ilmu. Kalau gue pegangan gue sekarang ya, untuk spiritual itu memang agama, karena itu untuk duniawi dan akhirat kita. Tapi kan agama itu bagaimanapun, apalagi Islam, pertama lo baca, lo tafsir lagi Arabnya, dan lo juga harus mikir dulu kira-kira bener nggak ya tafsir ini gitu. Intinya itu lebih kompleks. Satu lagi pegangan gue yang lebih realis gitu ya, atau mungkin lebih bisa dibuktikan secara sains, itu psikologi. Gitu, yang di situ gue belajar kayak misalnya di agama bersikap mesrahlah dengan istrimu segala macem. Psikologi itu ngejelasin detail kayak bersikap mesra kepada istri itu seperti apa sih, makanya ada istilah love language. Nah itu tuh sekarang gue lagi menggabungkan itu sih. Nah jadi di saat mulai ada masalah yang menurut gue ini kok perlu obrolan yang lebih dalam, lebih serius, di situ gue baru ngerti, oh ini ternyata ada honeymoon phase is over gitu. Dan dimana memang challenge untuk mempertahankan rumah tangga ke depannya itu ya itulah dimulainya gitu. Jadinya ya gue belajar komunikasi dengan pasangan tuh kayak gimana. Kalau ada, bahkan kayak kalau lagi ada masalah, kapan ngomonginnya, kapan waktu untuk ngebahasnya aja ternyata ada. Gak langsung gitu. Kapan ngomongnya, cara nyusun kalimatnya gimana, ternyata oh ini ada juga yang kayak gini-gini yang sebelumnya gue gak tahu gitu. Nah jadi sekarang ya itu gue ngegabungkan agama dan psikologi sih. Dan menurut gue gak bertentangan. It's so good. Kalau gue pelajari tentang menjadi seorang ayah dan gue melihat para ayah khususnya zaman dulu, banyak salahnya sih ternyata. Gue semacam mencoba memutus rantai pendidikan anak zaman dulu. Gue juga banyak dengar cerita-cerita soal balance ya antara ibu dan istri gitu. Gue yakin pasti ada ketidakcocokan antara istri dan nyokap gue ya. Kalau misalnya lu harus nyelamatin satu, lu mau nyelamatin istri lu atau nyokap lu duluan?